Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syahrir Ramadan dan bersama teman saya Pramudia Saputra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang deretan Fibonacci dengan parameter. Sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah PHP. Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari pertama kali yaitu personal homepage. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdoux pada tahun 95. Pada waktu itu PHP masih bernama From Interpreted yang wujudnya berupa sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Selanjutnya Rasmus rilis kode sumber tersebut untuk tahun yang menamakan PHP atau FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber terbuka, maka banyak pemrograman yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Pada tahun 97, sebuah perusahaan bernama Zen menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada tahun 98, perusahaan tersebut merilis baru untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0. Dan sekarang PHP menjadi hypertext preprocessor. Pada pertengahan tahun 99, dan merilis PHP baru dengan rilis tersebut dikenal dengan PHP 4.0. Versi PHP yang paling banyak dipakai pada awal abad 21. Versi ini banyak digunakan disebabkan kemampuannya untuk membangun aplikasi kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi. Pada tahun Juni 2004, dan merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP. Untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma tersebut, Pladen Web bawaan ditambahkan pada versi 5.4 untuk mempermudahkan pengembangan menjalankan kode PHP tanpa menginstal Pladen perangkat lunak. Selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu Fibonacci pada PHP. Fibonacci tersebut dalam artian ialah deretan bilangan yang mana setiap bilangan adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Fibonacci selalu diawali oleh dua bilangan pertama, yaitu 0 dan 1. Setelah dua bilangan tersebut, barulah pada bilangan ketiga. Nilainya diambil dari hasil penjumlahan dan dua bilangan sebelumnya, dan seterusnya. Contoh dua bilangan awal, yaitu 0 dan 1. Maka bilangan selanjutnya adalah hasil dari penjumlahan dua bilangan tersebut, yaitu karena bilangan awalnya 0 dan 1, yaitu maka hasilnya 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan 8, dan seterusnya. 0 tambah 1 hasil 1, 1 tambah 1 hasil 2, 2 tambah 1 hasil 3, 3 tambah 2 hasil 5, dan 5 tambah 3 hasil 8, dan seterusnya. Selanjutnya sini teman saya ingin menjelaskan deretan Fibonacci dengan parameternya. Oke, mungkin kita akan langsung ke source code-nya. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang source code-nya. Jadi di sini pada line ketiga dan keempat, saya membuat variabel x dan y untuk menampung parameter dari request method get. Kemudian di sini kita akan menampilkan sebuah tag HTML, yaitu berisi deret Fibonacci dengan parameter. Kemudian ada nilai X yang ada di parameter, nilai Y, kemudian barisan deret-deretnya. Di bawahnya ini terdapat fungsi untuk memvalidasi kedua parameter tersebut. Di sini terdapat if condition, di mana jika parameter X kurang dari 0 atau Y kurang dari 0 dan Y kurang dari 2, maka dia akan mereturn false.
Selain itu, validasinya akan return true. Kemudian kita ke bagian fungsi Fibonacci-nya. Di sini pada fungsi ini akan menerima dua parameter yaitu x dan y. Kemudian di sini ada if condition di mana kita memanggil fungsi yang sudah kita buat ini di bagian sini. Jika fungsi tersebut return true, maka akan mengeksekusi logic yang ada di dalam sini. Selain itu, dia akan mengeksekusi gagal parameter harus lebih dari 0 yang akan ditampilkan pada halaman webnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang bagian logic Fibonacci-nya. Di sini kita membuat sebuah variabel array di mana untuk menampung indeks pertama atau nilai awal dari Fibonacci tersebut yaitu indeks 0 itu 0 dan indeks yang pertama itu 1. Kemudian kita akan melooping sampai dengan parameter y di mana i sama dengan 2. Jika i kurang dari variabel y, maka i akan terus berlanjut sampai kondisi tersebut terpenuhi. Kemudian pada bagian sini kita akan membuat sebuah array baru di mana nilainya tersebut diambil dari indeks yang pertama ditambah indeks yang kedua, di mana Fibonacci itu akan menjumlahkan bilangan sebelumnya dengan bilangan sebelumnya akan menjadikan hasil bilangan hasil dari selanjutnya. Kemudian di sini akan ditampung ke sebuah array dari hasil-hasil tersebut, dan selanjutnya di sini saya membuat looping untuk menampilkan deret-deret yang sudah disimpan pada array tersebut. Karena array itu dimulai dari indeks itu dari 0, maka kita startnya dari 0. Kemudian kita kondisinya jika 0 kurang dari menghitung array yang sudah terjumlahkan, kemudian dia akan memenuhi kondisi loop tersebut. Di sini terdapat if condition di mana kita akan hanya memunculkan deret-deret yang memenuhi parameter x dan y, yaitu jika parameter deret tersebut lebih dari parameter x dan parameter tersebut harus kurang dari parameter y, maka deret-deret tersebut akan ditampilkan. Kita akan lakukan demo. Contohnya di sini kita akan memasukkan parameter 1 dan yang kedua parameter y-nya itu 100. Maka yang ditampilkan yaitu hanya deret yang kedua sampai dengan kurang dari 100. Sini yang tampil hanya 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 dan 89. Bagaimana jika ingin menampilkan semua deretnya? Kita bisa ubah di bagian sini. Kita copy, kemudian paste, kita matikan if conditionnya untuk kemudian maka deretnya akan muncul semua sesuai dengan deret Fibonacci yang ada. Mungkin untuk source code-nya sekian. Udah tutup aja, Ri. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.